Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan secara online, dan untuk materi untuk mata kuliah Qawaid Fikih. Baik, kami dari kelompok 3 beranggotakan Viko Pratama, Rani Suspita, Niki Wirifando, dan Bambang Trimizal akan menyampaikan makalah tentang kaidah asasi, itu tentang niat atau umuru bi makosidiha. Maksud kata umur. Maksud kata umur itu kaidah pertama ini al-umuri bi makosidiha terbentuk dari dua unsur, yakni lafaz al-umuru dan al-maqasid. Secara etimologi, lafaz al-umuru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. B. Maksud dengan makasid. Makasid dalam bahasa adalah bentuk jamak makosot, dan makasat adalah masdar mimi dari fiil qasada. Dapat dikatakan qasada yaksidu qasdan wa maksadan. Kasdu dan maksad memiliki arti yang sama, berarti arti dari kasdu adalah al-iktimat, perpanjangan teguh, berpegang teguh, al-amma, condong, mendatangi sesuatu dan menuju. Adapun lafaz maqasid dalam kaidah ini adalah niat, sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Fawad Al-Jinayah Janiyah karangan Abi Al-Qadi Muhammad Yasin Ibnu Isa Al-Mahdi. Kata niat dengan tasydid pada huruf ya merupakan bentuk masdar dari kata kerja nawa yanwi. Tentang niat, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 125, artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil menjadi kesayangannya. Makna niat. Setiap perkara tergantung pada niatnya. Di kalangan mazhab Hanafi ditambah dengan suatu kaidah lagi, yaitu aswaba ila bidin niat. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. La amuru bima qasidiha. Setiap perkara tergantung pada niatnya. Niat di kalangan siapa ya diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Di dalam sholat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati, dan wajib niat disertai dengan takbiratul ihram. Di kalangan mazhab Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi, apabila meyakinkan beristiqat di dalam hati, itu pun sudah cukup, dan wajib niat didahulukan dari perbuatan. Yang lebih utama, niat bersama-sama dengan takbiratul ihram di dalam sholat agar niat ikhlas menyertai dalam ibadah. Apabila seorang melakukan kejahatan, misalnya pembunuhan, apakah dia berniat melakukan atau tidak? Dia tidak akan berniat melakukannya. Untuk kasus pertama disebut pembunuhan sengaja karena dia berniat melakukannya. Sedangkan untuk kasus kedua, pembunuhan karena kesalahan sebab dia tidak berniat melakukannya. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa fungsi niat adalah pertama, untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan. Ketiga, untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu, serta membedakan wajib dan yang sunnah. D. Makna kaidah.
Qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah. Kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Wanson menambahkan bahwa kaidah bisa berarti al-asas, dasar atau pondasi, al-qunun, peraturan atau kaidah dasar, al-mabda, prinsip, dan al-nasa, metode atau cara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 26, artinya Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Dalam fikih jinayah ada perbuatan yang disengaja dan ada pula perbuatan yang tidak disengaja. Misalnya pembunuhan, pelukan, atau pemukulan. Perbuatan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat, sedangkan yang tidak sengaja tidak ada niat. Dalam fikih muamalah, setiap akad yang diucapkan dengan kata-kata kinayah atau kiasan, maka keabsahannya dikembalikan kepada niat, yaitu apa yang dimaksud atau diniatkan oleh si pelaku tersebut. Asal kaidah atau dalil. Panca kaidah asasiyah semula dinamakan kaidah usul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Setiap permasalahan furu'iyah dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah tersebut walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara tafsili. Kaidah itu digali dari sumber-sumber hukum, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah maupun dalil-dalil istinbat. Adapun ayat atau hadis yang menjelaskan kaidah ini adalah sebagai berikut. 1. Kaidah. Dalil kaidah ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dari Umar bin Khattab. Dia berkata, ketika berada di atas mimbar, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang mendapatkan balasan amalnya sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena harta yang ingin diperolehnya atau wanita yang dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ada pula beberapa ayat lainnya seperti Al-Bayyinah, Ali Imran dan Ali Imran. Al-Bayyinah artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kemudian di Ali Imran ayat ke-145, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Aplikasi kaidah atau contoh-contoh. Pertama di bidang ekonomi. Di antara aplikasi kaidah ini cabangnya terjadi jual beli dengan lafaz fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung dengan maksud sekarang dan bukan di masa yang akan datang. Seperti perkataan penjual yang mengatakan, saya jual kuda saya ini dengan harga ini. Lalu orang yang diajak bicara menjawab, saya terima. Akan tetapi apabila kata fi'il mudhari' dimaksudkan untuk masa yang akan datang, maka jual beli itu tidak sah. Kedua, penerapan kaidah fikih tentang niat dalam tindak pidana. Seperti yang disebutkan tadi di pembunuhan, secara lebih luas dalam artikel ini ingin dilihat penerapan kaidah fikih tentang niat dalam kasus-kasus hukum tindak pidana. Dalam hal ini akan dilihat dalam dua perspektif, hukum Islam, jinayah, dan hukum pidana. Yang pertama, menurut hukum jinayah, literatur fikih Islam, kajian tentang tindak pidana masuk dalam pembahasan tentang jinayah. Secara etimologi, jinayah dikonotasikan sebagai jarimah atau al-anburu al-masyah, kejahatan dan kemaksiatan. Secara terminologi, pengertian jinayah dibagi menjadi dua, definisi umum dan definisi khusus. Dalam definisi umum diartikan sebagai setiap tindakan yang diharamkan secara syariat, baik itu tindakan hukum menghilangkan nyawa, harta, atau yang lainnya. Berkaitan dengan tema niat dalam tindakan pidana, salah satu yang dibicarakan adalah tentang kasus hukum pembunuhan. Dalam fikih, pembunuhan yang dikaitkan secara
dengan adanya unsur adanya maksud, niat atau kesengajaan. G. Furwa. Maksud dari furwa al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ani li al-fats wal mabani. Maksud dari furwa yaitu yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dalam kaidah sebelumnya. Perkara-perkara itu tergantung kepada maksudnya. Karena akad termasuk dari perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia, oleh karena itu dianggap termasuk bagian dari kaidah sebelumnya.